Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Yusuf, nama saya Dini Antika. Di sini saya ingin membahas atau mempresentasikan terkait UAS mata kuliah Cyber Management Security. Mohon izin untuk share screen ya Pak. Baik, untuk ujian akhir semester ini saya mengambil konsep dan penerapan teknologi keamanan jaringan komputer untuk studi kasus kebocoran data PDNS atau Pusat Data Nasional pada Juni 2024. Berikut adalah beberapa artikel yang membahas tentang kebocoran data PDNS. Latar belakang kasus, Pusat Data Nasional (PDNS) yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menjadi target serangan cyber berupa ransomware jenis Lockbit 3.0, menyebabkan gangguan signifikan pada layanan publik seperti sistem imigrasi, layanan kependudukan, dan aplikasi pemerintahan lainnya. Data sensitif yang disimpan di PDNS termasuk informasi warga dan transaksi pemerintah terancam bocor. Pelaku mengklaim telah mencuri data besar-besaran dan meminta tebusan agar data tersebut tidak disebar di dark web. Mengapa kasus ini menarik? Yang pertama, skala dampak. Kasus PDNS mempengaruhi jutaan warga Indonesia karena melibatkan layanan publik strategis, yaitu imigrasi dan kependudukan. Kedua, pelajaran manajemen cyber, yaitu pentingnya manajemen risiko cyber yang proaktif termasuk audit keamanan rutin dan investasi dalam infrastruktur keamanan. Ketiga, konteks Indonesia menunjukkan tantangan khas Indonesia yaitu keterbatasan SDM terampil di bidang keamanan cyber dan anggaran untuk teknologi keamanan yang relevan. Lalu yang keempat, relevansi dengan tren global yaitu ancaman global sehingga kasus ini memberikan wawasan tentang bagaimana Indonesia menangani ancaman cyber modern. Konsep keamanan jaringan yang relevan. Yang pertama, kerahasiaan. Data sensitif di PDNS seharusnya dilindungi agar tidak diakses pihak yang tidak berwenang. Namun, kelemahan dalam sistem sistem enskripsi dan pengelolaan akses memungkinkan pelaku mengeksploitasi celah keamanan. Kedua, integritas. Serangan ransom mengganggu integritas data dengan mengenkripsi file, sehingga data tidak dapat diakses atau digunakan tanpa kunci deskripsi. Yang ketiga, ketersediaan atau availability. Serangan ini menyebabkan downtime system, mengganggu ketersediaan layanan publik dan yang bergantung pada PDNS. Keempat, manajemen risiko cyber, yaitu kasus ini menunjukkan kurangnya penerapan risiko yang memadai seperti pembaharuan perangkat lunak, firewall yang kuat, dan pelatihan keamanan untuk staf. Yang kelima, endpoint detection and response, yaitu kurangnya sistem EDR yang efektif memungkinkan ransomware menyebar di jaringan. Penerapan teknologi keamanan cyber. Langkah-langkah untuk memperbaiki keamanan jaringan yaitu penerapan firewall dan web application firewall untuk mencegah serangan sistem serupa. Sistem PDNS mulai dilengkapi dengan firewall canggih untuk memantau dan memblokir aktivitas mencurigakan. Lalu segmentasi jaringan dengan menggunakan VLAN dan akses control list untuk membatasi akses ke data sensitif sehingga meminimalkan dampak jika satu bagian jaringan diretas. Lalu enskripsi data dengan meningkatkan penggunaan protokol SSL atau TLS dan enskripsi end-to-end untuk melindungi data dan saat transit dan penyimpanan. Lalu pemulihan data yaitu dengan cara pemerintah mulai menerapkan sistem cloud backup dan disaster recovery untuk memastikan data dapat dipulihkan tanpa membayar tebusan. Yang terakhir, pelatihan keamanan cyber dengan meningkatkan kesadaran keamanan cyber bagi pegawai pemerintahan untuk mencegah serangan social engineering atau insider threat. Sumber referensi saya yaitu dari tempo.com, bbcnews.com, dan kompas.com. Baik, sekian presentasi UAS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.